No Ferlin. Oke, saya repeat ya. No Andrea, no Bayu. Di sini ada, di sini ada. Fatihatun juga ada. Ferlin tidak ada. Haula. No Haula. Ikhlas Mapolawa. Present, Miss. Oke, Indah Novita. Present, Miss. Very good. Ivan Andreas. Present, Miss. Jingga Hernawati. Oke. Present, Miss. Muhammad Naufal Abdurrahman. Present, Miss. Nelly Damayanti. Miss. Oke, Nefri Santi. Kalau nggak pakai headset, speak louder. Nanti saya nggak dengar. Nefri Santi. Present, Miss. Rahma Fauziah. Rahma. Present, Miss. Yes, namamu ribet banget. Rahmi Zahra. Miss. Susah. Present, Miss. Oke, Sandrina Malakiano. Sandrina, are you here? Oke, suaranya hampir nggak kedengeran. Sania Sri Ayuni. Present, Miss. Oke, Tilka. Tilka. No, Tilka. Sofwa. Present, Miss. Winda Hartiana. Present, Miss. Oke, ini adalah link gratisan. Saya tidak pesan ke BAK. Biasanya begitu, karena kendalanya kalau saya pesan ke BAK, saya harus koordinasi dengan BAK untuk merecord. Karena sementara untuk merecord itu kan butuh dijadikan sebagai host. Saya tidak suka teknis tersebut terlalu lama untuk koordinasi, jadi saya pakai link gratis. Link gratis kendalanya akan selesai dalam beberapa menit, 40 menit. Jadi jika putus dan saya belum selesai menjelaskan atau mengarahkan atau menginstruksikan Anda, saya akan mengulangi memberi link. Biasanya link ini di login lagi bisa masuk. Tapi jika nanti ada kendala, nanti saya kasih link baru saja begitu ya. Oke, semuanya saya mulai untuk arahan minggu pertemuan pertama hari ini dengan Misika kelas 1 B1 dengan teknis perkuliahan online sampai UTS ya. Nanti setelah UTS Anda akan offline di kelas karena mungkin terkait ruangan dan banyaknya kelas bahasa Inggris. Oke, untuk mengetahui pertama, ini kelas anestesi berarti pengampunya ada 30 pertemuan, pengampu ada 2, betul? PJ siapa ya? Betul, Miss. Saya Miss Nafrisanti. Oh, Nofrisanti. PJ ini Nofrisanti dan dosen ada 2. Miss Dike di hari Selasa dan Miss siapa satu lagi? Miss Dinar, betul? Miss Koordinatornya. Dinar di hari Rabu. Yes. Ya, Kalau saya teknis di kelas, PJ hanya suka 1 saja. Kalau 2 ribet komunikasinya. Jadi Nofrisanti saja. Ada beberapa pengampu yang menghendaki untuk agar PJ dalam satu kelas ada 2, tapi saya tidak suka karena komunikasinya nanti terlalu banyak pintu gitu. Jadi jika Miss Dinar menanyakan PJ-nya siapa, hanya ada 1, Nofrisanti Lumbaratu itu saja untuk PJ kelas 1 B1. Jika nanti di tengah jalan Nofrisanti tidak bisa menjalankan tugas dengan baik atau tidak berkomunikasi dengan baik pada 2 pengampu, bisa saja digantikan, ya. Dan itu harus dicari dulu backup-nya, ya. Jadi kalau sudah yakin akan menjadi PJ, Anda harus komitmen menyelesaikan ini sampai akhir terkait apapun itu. Jika Anda melakukan kesalahan atau ada miskomunikasi dengan pengampu, akhirnya pengampunya marah atau enggak tidak merespon, Anda tetap harus menyelesaikan masalah itu bisa terjadi karena kelas bahasa Inggris banyak sekali. Itu yang pertama. Karena untuk kasusnya online itu sering terjadi dengan Miss Nike. Konfirmasi, kayak tadi aja, kalau Anda baru konfirmasi, saya lupa ada kelas 840, jadi saya memang harus diingatkan selalu. Karena Miss Nike banyak kelasnya. Saya ngajar, nanti semester 3 ada lagi. Terus nanti ada semester 5 ada lagi, semester 7 juga saya ajar.
Dan itu di prodi ANES. Nanti ada lagi prodi D3 perawat ada, prodi S1 perawat juga ada, kemudian manajemen saya juga ngajar, PBI juga saya ngajar. Seminggu itu kelas saya bisa ada 17 atau 18 kelas, jadi banyak banget. Kalau dibagi 18 kelas dalam seminggu, bagi aja tuh sehari bisa ada 4. Dan saya ngajar sampai hari Sabtu begitu. 6 hari, 4 kali 6 aja baru berapa? Sehari. Udah 4 kali 6 berapa? 24. Berarti sehari ada 3 atau ada 4 kelas. Jadi kalau kamu tidak konfirmasi, kamu tidak aktif, dan kamu santai saja dengan saya, kamu tidak akan mendapatkannya. Karena di kelas bahasa Inggris, yang butuh saya bukan saya, yang butuh itu ya kamu. Kalau kamunya santai, ya saya lebih santai. Kan saya hanya media dan fasilitator. Terkait kamu tidak suka dengan Miss Nike, itu urusan kamu. Karena banyak yang tidak suka sama Miss Nike, karena Miss Nike paling killer di antara semua dosen bahasa Inggris. Nanti akan terasa auranya dengan Miss Dinar. Miss Dinar orangnya happy, senyum gitu. Di kelas itu akan, kalau offline, mungkin online belum terasa, mungkin kalau offline akan terasa kelas tersebut hidup begitu. Tapi dengan Miss Nike tidak. Jadi itu yang harus dipelajari. Tidak bisa menyamakan karakter satu dosen ya, Novrianti ini pelajaran Anda sebagai PJ, dan yang lainnya nanti jika akan jadi PJ, tidak bisa menyamakan antara satu dosen dengan dosen lain dengan karakternya. Dan begitu juga dengan cara berkomunikasi, itu pertama. Tidak ada siswa yang tidak masuk sama saya, walaupun sebenarnya kamu punya jatah alfa atau jatah izin, tapi akan berbeda nilai mahasiswa jika dia memakai jatah izinnya dibanding dengan siswa yang tidak memakai jatah izinnya. Dan misalnya suatu saat kamu memilih untuk izin gitu, terus alasanmu adalah karena ada urusan keluarga, itu malah saya jadi bertanya, karena kamu kuliah di sini kan dibayarin keluargamu mahal-mahal begitu, terus suatu hari kamu malah pergi meninggalkan kuliah karena ada urusan keluarga. Kecuali kamu udah nikah ya. Ada yang udah nikah di sini? Saya yakin belum. Kan masih baru lulus SMA langsung berangkat kuliah. Jadi tidak ada yang namanya izin karena ada urusan keluarga. Atau bahkan kalau kamu bilang ada alasan, contoh alasan yaitu mbah saya meninggal, habis mbah saya meninggal minggu ini, minggu depan nenek saya meninggal, terus habis neneknya meninggal, terus nanti Pak D-nya meninggal, banyak yang meninggal sekeluarga sampai didatangi. Kecuali itu emang orang tua terdekatmu ya, tapi amit-amit kita tidak mengharapkan hal seperti itu. Tolong bijaksana menggunakan izinmu. Kecuali kamu memang sakit, tempat tidur terkapar misalnya, kamu tidak bisa bangun, akhirnya kamu butuh izin, dan itu juga perlu melampirkan surat dokter yang sesuai dengan tanggal izinmu. Jangan surat dokter tahun lalu kamu buat sekarang, atau surat dokter minggu lalu yang udah selesai. Miss Niki sudah mengajar Anda itu UHB dari 2013, jadi saya tahu macam-macam karakter. UHB 2013, saya udah jadi dosen dari 2010, udah cukup lama punya pengalamannya. Saya ngomongnya pedas, nanti suatu saat misalnya saya ngomong di kelas, ketemu di kelas, saya masuk, Anda masih berbisik, Anda masih ngobrol dengan teman-teman, saya bisa ngusir Anda dari kelas saya, karena Anda mahasiswa kesehatan. Dalam mahasiswa kesehatan itu ada SOP-nya, satuan operasionalnya, agar menjadi tenaga kesehatan yang punya skill bagus. Gimana jadinya nanti kalau ada orang yang lagi mau operasi, Anda kan anestesi nih, terkapar di depan Anda. Dia lagi cemas, Anda sibuk aja ngobrol gitu. Itu kan etikanya nggak bagus. Harusnya kan kita menenangkan kecemasan pasien kita. Sama halnya dengan saya nanti kalau saya masuk kelas, saya udah mau siap mengajar, Anda malah berisik ketawa ngobrol, atau nggak di tengah-tengah saya menjelaskan, Anda malah sibuk ketawa-ketawa atau pegang HP, itu tidak bisa. Karena yakinlah saya pernah menggagalkan mahasiswa satu kelas hanya karena tidak mempunyai soft skill yang baik. Bahasa Inggris itu adalah ilmu komunikasi. Dalam ilmu komunikasi Anda belajar apa? Skill. Skill apa? Skill soft apa skill hard? Skill yang dipelajari bukan skill hardnya, tapi skill yang soft. Nah, perawat itu yang perlu ditekankan, Anda kan perawat ya, perawat anestesi, yang perlu ditekankan adalah soft skill-nya. Bagaimana nanti dia bertemu dengan pasiennya. Bagaimana bertindak. Kalau ada kasus seperti ini, bagaimana harus menghadapi si pasiennya. Jadi itu benar-benar saya tekankan di kelas saya.
Tidak perlu berlagak kamu pintar bahasa Inggris karena yang menentukan nilaimu adalah saya. Walaupun kamu pintar sekalipun, tetap saya ngaturnya, tidak perlu belajar pintar. Karena kuncinya di kelas saya adalah kooperatif, mau kerjasama, diarahkan bisa mengikuti saya, diinstruksikan juga bisa menuruti jalannya kelas saya, bukan buat aturan sendiri. Itu kuncinya di kelas fisika. Untuk lebih jauhnya, bagaimana Miss Nike, tanyakan ke kakak kelasmu. Kamu pasti punya kakak kelas. Semua sudah tahu Miss Nike seperti apa, karena saya sudah lama mengajar di sini. Paling itu terkait teknis penjelasan dengan Miss Nike di kelas anestesi 1B1 ya. Hari ini akan ada materi yang saya ajarkan, yaitu tentang introduction yourself. Kalau di kelas akan ada praktek ngomong, ya. Cuma ini kan karena online, saya tetap butuh bagaimana siswa itu ada praktek ngomong, tapi via Anda di Purwokerto semua, bukan? Yes. Iya, Yes. Jadi, walaupun teknik perkuliahan kita online, nanti di akhir tugas yang saya kasih tetap dilakukan tatap muka, pilih temanmu, berdialog, dan divideokan, dikirimin ke saya. Saya balas atau enggak, karena nanti akan banyak banget yang kirim video, itu tidak apa-apa, yang penting kamu kumpulkan. Nanti akan saya nilai di akhir untuk nilai tambahan. Satu lagi, kalau kamu mau saya bantu, berarti ikuti saya ya, karena yang membantu nilaimu saya. Belum tentu nanti di akhir nilaimu tuh langsung sempurna keluarnya, kan tidak. Kalau mau saya bantu, bantulah saya agar bisa bekerja dengan baik di kelas Anda. Jangan membuat ulah, jangan bertingkah. Yang penting saya lagi ngomong, saya masuk kelas, saya lagi menjelaskan, isi kelas itu kondusif. Jangan sampai karena pembelajaran ini online, etika, sopan santun, dan norma Anda sebagai mahasiswa itu hilang. Oke, saya akan lanjut ke materi yang yaitu tentang how to introduce yourself. Jadi nanti di video Anda akan belajar atau berkomunikasi bagaimana memperkenalkan diri Anda. Misalnya nanti Anda akan berdialog tentang Anda, misalnya ini yang saya lihat di layar saya ada si Indah sama si Winda gitu ya. Nanti Indah sama Winda akan berkomunikasi berdua, ngobrol. Setelah itu nanti ada satu orang lagi yang datang, nanti si Indah akan memperkenalkan orang itu. Jadi ada A, ada B, ada C. A sama B ngobrol, nanti C datang. Nanti C diperkenalkan oleh si A atau diperkenalkan oleh si B. Nanti akhirnya si C ngobrol dengan si A bagaimana, atau ngobrol dengan B. Jadi kesimpulannya memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain. Karena semester 1 paling tidak kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan memperkenalkan dirimu dahulu. Saya akan share materinya. Oke. Kelihatan ya materi yang saya share. Layar Anda biru yaitu introduction, betul? Yes, Miss. Iya, Betul. Oke. Sip. Oke, Anda akan belajar tentang introduction hari ini. Introduction itu digunakan untuk memperkenalkan diri Anda. Biasanya dalam seminar, dalam grup meeting seperti yang kita lakukan sekarang, ini namanya grup meeting. Atau dalam mingling itu ngobrol sederhana. Yang kedua, contoh introduction itu bisa memperkenalkan orang lain yang tadi, orang mahasiswa C diperkenalkan ke mahasiswa A atau B. Intinya ngobrol tujuannya si introduction ini ya. Nah, ini ada video tapi coba kita lihat suaranya nyampe. Oke. Kedengeran suaranya? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Oke. Di sini ada dialog dia untuk memperkenalkan, tapi saya skip. Nanti saya akan kasih video ini ke PJ untuk tahu bagaimana dalam membuat dialog. Tapi saya akan mengajarkan Anda dulu ekspresi-ekspresinya ya. Nah, dalam self-introduction atau dalam memperkenalkan diri Anda, itu nanti akan dimulai dengan greetings. Ingat polanya, komponen dalam membuat dialog. Pertama Anda akan mulai dengan greeting. Greeting itu mengucapkan good morning, good afternoon.
Kemudian Anda bisa menanyakan personal information. Itu pola yang pertama, greeting dulu ya. Setelah greeting, Anda bisa tanya personal information, situ misalnya full name, atau saya rangkum situ menanyakan name, place of origin, dari mana asalnya, boleh. Place of origin, polanya, ya. Job or position, nggak usah, karena Anda sebagai mahasiswa. Nah, ingat dulu. Jadi kita udah dapat 3 polanya dalam memperkenalkan. Pertama, Anda ucapkan dulu greeting. Greeting itu good morning, good afternoon. Nanti ada contoh-contoh ekspresinya. Kemudian Anda lanjutkan dengan name. Namamu siapa? Dan dilanjutkan dengan place of origin. Dari mana kamu berasal. Gitu ya. Lanjut. This is the formal greeting. Kamu boleh catat dulu deh. Saya kasih waktu beberapa menit. Atau screenshot dengan cepat. Ini adalah formal greeting, ada informal greeting, karena ini nanti dipakai dalam membuat dialog. Di situ ada hello Mary, hello itu ya sama dengan halo gitu. How are you? How are you untuk menanyakan apa kabarmu. Nah, untuk ekspresi hello dan how are you, itu masuk kategori greeting. Ingat, tadi kita bagi menjadi 3. Pertama greeting, kedua apa tadi? Name. Name, yang ketiga apa? Personal Place of information. Personal information itu apa yang ditanyakan? Asal. Nama dan Asal, asal. place, ya, place of origin. Ada 3 komponen dalam berdialog tadi. Nah, ini adalah contoh ekspresinya yang di layar Anda. Untuk hello, Anda bisa masukkan ke greeting. How are you? Anda bisa masukkan ke greeting. Jadi nanti setelah Anda bilang, hello, how are you? Boleh. Atau itu ada good morning, good afternoon, good evening, bisa. Pilih salah satu. Misal, good morning, how are you? Bisa seperti itu, langsung. Atau satu-satu. Saya bilang good morning, nanti teman saya jawab good morning, baru saya mulai lagi. How are you? Saya jawab. Saya ucapkan. Terus teman saya jawab, I'm fine, thank you. Bisa seperti itu. Satu-satu atau digabung menjadi satu. Intinya yang merespon pun harus menjawab dengan yang sama. Kalau bilang hello, yang jawab juga jawab hello. Kalau saya bilang how are you, yang jawab juga harus menanyakan kembali saya seperti apa. How about you, itu bisa. Ya. Udah sampai good evening, kemudian Yes, what are you doing? Yes, thank you. What are you doing itu menanyakan kamu lagi ngapain? Kamu boleh pakai itu, boleh tidak. Itu untuk stepnya sebelum kamu pindah ke elemen kedua. Ini masih di elemen pertama, yaitu greeting. Ya, kalau kamu mau membuat dialognya lebih panjang, nggak apa-apa. Ya, what are you doing? Atau habis itu lanjut dengan it's nice to meet you. Nice to meet you itu senang bertemu dengan Anda. How is it going? Sama how are you doing itu sama dengan yang what are you doing. Yes. Terus selanjutnya adalah good to see you, senang berjemu dengan Anda. It's a pleasure to meet you. Itu adalah ekspresi ini kayaknya dibuat tapi masih berantakan oleh pematerinya. Saya kategorikan lagi ya, biar kamu gampang. Yang kalimat good to see you sama it's a pleasure to meet you adalah closing. Oke, jadi 4 elemen diulang. Tadi ada greeting, ada name, ada place of origin, sama closing. Saya tadi menyampaikan dari hello, hello, hello sampai what are you doing? Ya, poin berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, titik 7 di formal greeting di kolom itu bisa masuk ke greeting. Ya, di komponen greeting. It's nice to meet you. Sama apa tadi? Good to see you, tambahannya. It is a pleasure to meet you, merupakan komponen tambahan yang keempat, yaitu closing. Jadi kalau udah selesai ngobrol, kan ditutup pembicaraannya. Kamu bisa gunakan ekspresi nice to meet you, senang bertemu dengan Anda. Atau yang di bawahnya tuh, strip keberapa tuh? Yang good to see you. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ke-11 sama ke-12. Kamu bisa pakai good to see you sama it is a pleasure to meet you. Penutupnya begitu. Kalau how do you do, ini sama dengan what are you going.
How do you do? Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana keadaan? Itu sama dengan what are you doing? Ya, ini masuk komponen berapa yang what are you doing sama how do you do? Masih ingat tadi saya ngomong? Komponen Masih, Miss. apa? Komponen pertama. Yes, yaitu greeting. Greeting. Very good. Greeting. Yes. Terus how do you do? It's pleasure to meet you sama good to see you. Tadi masuk komponen closing ya. Lanjut ke bawahnya. It's an honor to meet you. Nice to meet you. Merupakan kehormatan bertemu dengan Anda dan senang bertemu dengan Anda. Itu merupakan komponen closing. Masuk penutup. Closing. Itu baru beberapa ekspresi, cuma ini pembuat materinya ngacak, jadi dia tidak dikategorikan. Tadi saya ngomong, semoga Anda bisa merekamnya dengan baik ya. Beberapa komponen untuk membuat dialog. Oke, kita belum ketemu bagaimana menanyakan name, oke, benar, dengan place of origin. Untuk yang di layar Anda, di kolom merah, informal greeting, kita nggak pakai. Karena itu gampang ditemukan. Di mana aja bisa ditemukan. Kamu nonton TikTok sambil rebahan, atau nggak YouTube, atau nonton Instagram kalau ada videonya, Reels gitu. Informal greeting itu nongol di mana saja. Yang sulit itu adalah formal. If you can speak formally, you must be can speak. Kamu pasti sudah bisa begitu. Speak informal. Jadi kuncinya adalah formal greeting dulu, baru bisa informal greeting. Gitu ya, saya lanjut slide berikutnya. This is the example untuk merespon greeting. Ini responnya dulu. Kalau tadi kan menanyakan, ini responnya. Misalnya ada yang nanya hello gitu tadi, di greeting ya, di komponen pertama jawabnya tentang hello. Terus misalnya ditanyakan good morning, digabung atau tidak digabung boleh. Tetap dijawab dengan good morning, good afternoon atau gitu. Terus ada tadi pertanyaan tentang how are you? Ingat, how do you do? Apalagi tadi? Coba saya kembali lagi. Yo, mana tadi? Ini kita fokus ke ekspresi yang I am fine, thank you. Ekspresi respon ketiga. Ya, jawabannya adalah I am fine, thank you. What about you? Kira-kira dari I'm fine, thank you, pertanyaannya mana ya di layar biru ini yang formal greeting? How are you, Miss? Are you? Yes. How are you bisa. Terus ada lagi. How do you do? How do you do? How is it going? How are you doing? Itu bisa ya. Ada 4 ya. Ingat ya. Oke, lanjut. Terus I'm fine, thank you. Terus ditanyanya, what about you? Bagaimana dengan kamu? Dijawabnya itu di bawahnya. I'm doing fine. I'm doing well. Thank you. Itu kalau ditanyakan balik ya. Kemudian kamu bisa jawab yang kedua, everything is fine. Thank you. Jadi strip ke 1, 2, 3. Strip keempat sama strip kelima itu adalah ekspresi untuk menjawab jika ditanya ulang. Jadi kan kalau si A nanya, si B jawab. Terus si B nanya kembali. Si A bisa jawab bagaimana? Gunakan itu ekspresi yang keempat dan yang kelima. I'm doing well, thank you. Everything is fine. Dan ini masih masuk komponen apa? Greeting. Paham ya? Greeting. Yes. Greeting. How do you do? Masih sama tadi dengan ekspresi sebelumnya, menanyakan bagaimana kabarmu. Nice to meet you too. Jika dia bilang nice to meet you. Oh, nice to meet you too ini kira-kira masuk komponen mana? Closing. Closing. Yes. Nice to meet you too. Berarti jawaban kalau ditanya. Kalau si A bilang nice to meet you, terus si B jawabnya nice to meet you. Itu bisa. Itu yes? Yes, very good. Closing sudah ada, kita belum ketemu name sama place of origin. Saya lanjut dulu. Saya nggak kesini dulu ya. Saya lanjut dulu di sini. Nah, oke, ini adalah contoh bentuk dialog. Contoh saja, tapi jangan dibuat seperti ini karena terlalu singkat. Hello gitu. Hello atau hi. Terus dia bilang, my name is Peter. Dia langsung menyebutkan namanya. Ya, betul kan? Ini cara untuk komponen yang kedua. Udah mau habis aja. Tadi kan kita belum ketemu bagaimana menanyakan nama. Nah,
Yang di bold di layar Anda, yang di huruf tebalkan adalah untuk menjelaskan nama. Langsung bilang, my name is Peter. Itu boleh. Atau dibalik, what's your name? Ditanya, my name is Peter. What's your name? Itu boleh. Atau langsung memperkenalkan diri, karena ini yang ngomong baru A sama B, Peter sama Rocky. Kalau di sini kasusnya dia menjelaskan namanya dulu, my name is Peter. Terus baru ditanya sama si Peter ke Rocky. What's your name? My name is Rocky. Terus dijawabnya, nice to meet you. Senang bertemu dengan Anda. Dia langsung closing ya, dia nggak nanya place of origin. Jangan begitu, karena saya mau Anda nanti membuat dialog, place of originnya harus ada. Nice to meet you adalah meng-closing dialog. Dilanjutkan dengan anyway, how do you spell your name? Bagaimana Anda akan spell your name? Tahu spell tidak? Spell itu mengeja. Mengeja. Yes. Terus kata Peter, it's pleasure, dengan senang sekali. It's P-E-T-E-R, di spellnya nama dia. And what about you? Ditanya balik. Pokoknya setiap kali ngobrol A ngobrol apa, dijawab B, B tanya balik. B udah menanya balik, A jawab, A tanya balik ke B gitu. Biar terjadi pingpong obrolan. Jadi jangan tidak ada pertanyaan balik sehingga selesai obrolannya sampai di situ. What about you? Ditanya si Peter. It's Rocky. Kalau bentuknya strip-strip seperti di layar itu berarti kita harus men-spell nama dia. Ada R-O-C-K-Y. Nah, jadi tambahan di komponen kita kan sudah ada 4, tambahan yang kelima yaitu apa? Spell your name. Spell your name itu berada sebelum closing. Spell your name. Diulangin, ada 5. Yang pertama, greeting. Apa? Name, menanyakan nama. Terus, place of origin. Spell your name. Closing. Kok nggak bagus ya bentuknya. Diganti, nak, komponen keduanya. Diubah, di-swap posisinya. Yang pertama, greeting. Setelah itu, name. Setelah name, baru spell your name. Yang kedua, place of origin. Nanyakan dulu dari mana, baru nanyain name. Ya. Urutannya yang diulangin, yang pertama greeting, setelah nanyain ngobrol greeting atau mengucapkan salam, ditanya alamatnya di mana dulu. Setelah nanyain alamatnya di mana, wait. Kalian freeze.